Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Abiu Fauzan Timumum dengan NIM 10231032. Di sini saya akan menjelaskan profil organisasi dari mitra yang udah kelompok kami pilih. Jadi untuk mitranya sendiri ada PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana perusahaan ini juga bergerak di bidang multinasional, di bidang food, moving consumer goods atau biasa disebut FMCG, dan juga salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dengan kode sahamnya adalah UNVR. Jadi untuk PT Unilever Indonesia Tbk itu merupakan anak perusahaan dari Unilever PLC yang terletak di London, Inggris. Untuk tahun didirikannya itu di tahun 1933 dan juga telah hadir di Indonesia lebih dari 90 tahun. Jadi untuk merek-merek produk dari Unilever sendiri itu bisa mencakup seperti personal care, beauty and well-being, home care, serta foods and beverage. Jadi untuk merek-merek unggul dari Unilever Indonesia sendiri itu sudah dipercaya dan juga dikenal oleh jutaan konsumen di seluruh Nusantara. Adapun visi dari PT Unilever Indonesia Tbk adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif setiap harinya. Untuk visi tersebut diwujudkan dengan 4 misi perusahaan, yang dimana misi yang pertama adalah kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan juga layanan yang baik bagi mereka dan juga orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan itu bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk menumbuhkan bisnis seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi untuk nilai-nilai perusahaan sendiri atau corporate value itu ada 3. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada semangat kepeloporan, yang ketiga ada saling menghormati. Jadi untuk struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia Tbk itu ada, yang pertama ada Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Presiden Komisaris dengan komisaris independennya ada 5. Kemudian ada direksi. Jadi direksi sendiri itu dipimpin oleh Presiden Direktur. Yang kedua ada Direktur Beauty and Well-being, baru juga ada Direktur Customer Operation, baru selanjutnya ada Head of Supply Chain, selanjutnya ada Personal Care General Manager, selanjutnya ada Head of Quality, selanjutnya ada Head of Customer Development Ice Cream. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di bagian ini, kita akan membahas mesin di balik keberlanjutan bisnis PT Unilever Indonesia, yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Bagi Unilever, GCG bukan cuma soal menggugurkan kewajiban regulasi, tapi sudah menjadi bagian integral yang menyatu dalam proses bisnis mereka. Di sini ada 4 alasan utama mengapa mereka sangat serius menerapkan ini. Yang pertama, untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan operasional dan pengawasan berjalan efektif serta efisien. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi para pemegang kepentingan. Yang keempat, untuk terus memperkuat daya saing mereka di industri FMCG. Unilever juga menerapkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas, mereka bertanggung jawab atas setiap keputusan secara adil dan terukur. Yang ketiga, tanggung jawab, mematuhi aturan dan peduli terhadap dampak lingkungan serta masyarakat. Yang keempat, ada independensi, dikelola secara profesional tanpa adanya intervensi atau benturan kepentingan. Yang kelima ada kewajaran, memastikan perlakuan yang setara dalam memenuhi hak semua pihak.
Di capaian 2024 hasilnya pun sangat nyata. Nah, di tahun 2024 mereka meraih predikat Leadership in Corporate Governance. Skor ACGS mereka mencapai 107,0506 poin. Hebatnya lagi, mereka mencatatkan 0 perkara hukum dan 0 sanksi administratif material, dengan peringkat resiko ESG yang rendah di angka 18,2. Nah, untuk menjalankan prinsip-prinsip tadi, Unilever membangun struktur tata kelola yang memisahkan tanggung jawab dalam 3 organ utama. Yang pertama adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi. Di tahun 2024, RUPS tahunan dilaksanakan pada 20 Juni. RUPS inilah yang berwenang menyetujui laporan tahunan, menetapkan dividen, hingga menunjuk auditor independen. Kedua, ada Dewan Komisaris. Tugas mereka adalah mengawasi kebijakan direksi, memberikan nasihat. Struktur ini sangat sehat karena 83% anggotanya adalah komisaris independen. Dalam bekerja, mereka dibantu oleh 2 komite penting, yaitu Komite Audit yang 100% anggotanya independen untuk memastikan pengawasan objektif, dan yang kedua, ada Komite Nominasi dan Remunerisasi yang membantu seleksi, direksi, dan kebijakan gaji. Lalu ada direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur Benjiep. Direksi inilah yang turun ke lapangan untuk mengelola perusahaan sehari-hari dan memastikan semua target bisnis tercapai. Dengan pembagian tugas yang jelas dan transparansi yang tinggi, tidak heran jika Unilever tetap kokoh menjadi pemimpin pasar. Baik, untuk selanjutnya ada landasan hukum dari Good Corporate Government, yang dimana implementasi tata kelola perusahaan Unilever Indonesia berlandaskan pada regulasi-regulasi, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas beserta perubahannya, yang ketiga ada POJK Nomor 33 garing POJK.04 Tahun 2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Keempat ada POJK Nomor 21 garing POJK 04 Tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang kelima ada POJK Nomor 15 garing POJK.04 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan RUPS. Yang ketujuh ada ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS. Yang terakhir ada pedoman tata kelola perusahaan yang baik dari KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance. Selanjutnya ada internalisasi dan mekanisme dari pengawasan Good Corporate Government. Jadi prinsip GCG di Unilever Indonesia diinternalisasi melalui Code of Business Principle atau pedoman prinsip bisnis yang menjadi standar perilaku dalam sebuah bisnis. Jadi mekanisme itu meliputi yang pertama ada pelatihan dan kampanye Good Corporate Government secara berkala pada karyawan-karyawan PT Unilever. Yang kedua ada penandatanganan pernyataan komitmen tahunan oleh seluruh karyawan. Yang ketiga ada penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan audit, rekomendasi komite, serta hasil self-assessment. Yang keempat ada sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta audit internal dan eksternal. Yang terakhir prosedur operasi standar dan proses bisnis yang terdokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran strategis TI di Unilever Indonesia. Unilever dalam proses bisnisnya telah banyak menggunakan AI dalam mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan. Artinya penggunaan teknologi informasi bagi Unilever itu sangat penting untuk mendorong efisiensi dan peningkatan perusahaan dalam jangka panjang. Dan dengan begitu pula Unilever harus membangun tata kelola TI yang kuat untuk menjadi fondasi strategis operasional digital, mengingat besarnya potensi keamanan siber dan insiden keamanan data yang dapat menyebabkan kerugian besar. Nah, untuk mengatasi hal ini, dalam strukturnya itu Unilever memiliki 4 elemen tata kelola IT. Yang pertama, mereka punya IT Steering Committee yang merupakan badan pengawas tata kelola TI tertinggi, beranggotakan 3 orang direksi dan kepala divisi TI.
Di situ mereka melakukan rapat setiap 4 kali per tahun untuk membahas update-update tentang pengelolaan TI dan pelaporan kepada direksi. Lalu yang kedua, mereka punya divisi TI, teknologi informasi, yang memimpin TI dan berkoordinasi dengan unit internal audit untuk pengujian dan validasi kontrol akses secara berkala. Serta mereka juga melapor kepada Unilever Global untuk urusan keamanan TI. Selanjutnya mereka punya tim IT audit internal yang tugasnya adalah berkolaborasi dengan tim TI untuk menguji dan memvalidasi kontrol terhadap aksesnya secara berkala dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan keamanan TI itu selalu dilaksanakan. Dan mereka juga selalu koordinasi dengan Unilever Global yang merupakan pengelolaan TI dan keamanan siber yang secara terpusat lah, karena mereka itu memungkinkan bisa mendeteksi secara dini terkait potensi masalah cybernya. Untuk sistem keamanan dan monitoring, Unilever Indonesia sudah menerapkan sistem pemantauan keamanan TI yang canggih dan berlapis. Seperti mereka punya pemindaian berkelanjutan atau continuous scanning ya. Jadi terhadap potensi kerentanan sistem itu, dan logging dan maupun pemantauan kejadian atau event itu sudah secara real time. Lalu ada threat intelligence, itu feed untuk informasi terkini terkait update-update-nya ya kan. Dan mereka juga sudah ada tim IT support dalam perusahaannya yang telah standby 24/7. Jadi setiap hari, setiap jam ya, untuk membantu tata kelola TI dalam Unilever. Berikutnya, Unilever juga berinvestasi pada faktor manusia yang bisa dilihat di tahun 2024. Perseroan ini menjalankan program kesadaran keamanan TI yang intensif di setiap kuartalnya. Di kuartal yang pertama, kuartal ini berfokus pada kampanye waspada penanganan cyber, serta pengenangan informasi dan edukasi menjadi pengguna media sosial yang cerdas bagi seluruh karyawan serta pihak ketiga. Di kuartal yang kedua, kuartal ini meluncurkan perangkat pelaporan penipuan cyber serta kampanye internasional phishing network atau IP-IN global untuk meningkatkan kelebihan karyawan dalam mendeteksi ancaman. Berikutnya di kuartal ketiga, kuartal ini mewajibkan pelatihan penipuan cyber di tingkat global bagi aktivasi bertema temui ahli keamanan cyber. Jadi ini adalah pelatihan yang dijalankan oleh Unilever untuk bisa meningkatkan kesadaran orang-orang agar bisa lebih waspada terhadap adanya ancaman phishing ataupun sesuatu yang lainnya. Berikutnya di kuartal keempat, di sini kuartal ini menekankan pada praktik bekerja dengan aman, penggunaan internet yang berhati-hati, serta berbagi info via email antar karyawan kerja. Lalu ditutup dengan survei keamanan informasi tahunan untuk meningkatkan efektivitas apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dari yang keempat kuartal tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, Unilever juga berkoordinasi global seperti yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya, dan mereka selalu mengedukasi berkelanjutan PT Unilever Indonesia untuk
melindungi data pelanggannya, dan bisnis memastikan fondasi digital yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang yang akan berkelanjutan.